Hei hei hei, balik lagi kita nonton layar tancap cep cep sekali lagi cep biar mantap. Pada tahun 1994 terjadi kecelakaan di sebuah jalan di Hong Kong. Sebuah MPV merah ditabrak sebuah sedan abu dari samping. Sampai ban-bannya pun terlepas, tapi nggak tahu ban mobil yang mana itu yang terlepas dan menggelundung-gelundung. Namun ini sepertinya bukan kecelakaan sih sebenarnya, tapi disengaja. Lantas seseorang dengan setelan jas lengkap dan kumis lele sedang dikawal keluar dari kerangkeng di sebuah penjara oleh sipir dengan tangan masih terikat borgol. Kembali ke kecelakaan tadi, dari 3 orang laki-laki, 1 perempuan dan seorang gadis kecil, masih ada 1 orang yang tersadar. Saat sebelumnya di mobil itu seorang anak minta diajak ke pantai oleh ayahnya. Ayo ya, kita main bola lagi di pantai katanya. Tiba-tiba brak, mobil itu ditabrak. Lantas keluar seseorang dari kendaraan yang menabrak itu berjas putih berjambul pirang, sebut saja Kang Jagal, yang mengeluarkan pisau lalu menggorok leher salah seorang penumpang yang setengah tersadar. Orang di tahanan tadi adalah Wong Po, seorang pimpinan mafia Hong Kong yang terkenal licin dan sadis. Dia terbebas dari semua tuduhan karena kurangnya bukti. Ternyata pria yang digorok di mobil tadi adalah salah seorang saksi kunci yang akan memberatkan Wong Po di pengadilan dan sedang menuju pengadilan. Dan orang yang masih tersadar tadi adalah seorang inspektur polisi bernama Chan. Di rumah sakit setelah Chan mendapatkan perawatan atas luka-lukanya, dia mendapati si gadis kecil didusin kepalanya dan menangis kesakitan karena lehernya patah. Chan pun begitu dendam pada orang yang menabrak itu sehingga menyebabkan seorang gadis kecil kehilangan orang tuanya dan cedera parah. Ya, orang itu adalah suruhan Wong Po. Ketika Wong Po lagi jalan-jalan santai dengan mobilnya, San Mori gitu ya, dia dikejar dan ditabrak oleh mobil lain. Ternyata sang inspektur polisi yang menabraknya. Lalu mereka tabrak-tabrakan, dikira bom bongkar kali ya. Chan begitu bernafsu membunuh Po. Tapi Po tidak tinggal diam dan mempertahankan dirinya. Dimulai dengan balas menabrak Chan dengan mobilnya, lalu keluar dan mengeluarkan stick golf untuk bertarung dengan Chan. Mereka sudah memasang kuda-kuda dan siap menyerang satu sama lain. Namun sayangnya datanglah seorang polantas dengan motor besarnya. Tentu saja Chan mengurungkan niatnya untuk menghabisi Po karena ada saksi mata di situ yang seorang polisi pula. Wong Po menemani istrinya yang baru saja keguguran di rumah sakit. Dokternya malah diteriakin dan dimarah-marahin sama Wong Po karena menyuruh Wong Po pergi agar sang istri bisa beristirahat. Inspektur Chan yang baru saja melakukan pemeriksaan di rumah sakit yang sama diberitahu oleh dokter kalau di otaknya ada kanker dan menyebar. Kemungkinan sembuhnya kecil. Saat Po keluar untuk membiarkan istrinya beristirahat, dia didekati oleh seorang gadis kecil yang ternyata adalah gadis kecil yang kepalanya didusin di rumah sakit beberapa waktu yang lalu dan sekarang telah menjadi anak angkatnya Chan karena ibanya. Namanya Hoi Ye. Lalu ditanya, "Om, kenapa sedih om?" Belum sempat Po menjawab, Chan datang dan mengancam Po kalau suatu saat Chan pasti berhasil menangkap Po untuk mempertanggungjawabkan semua kejahatan yang selama ini dilakukannya. Lalu membawa Ye pergi menjauh. Saat makan siang, Chan memberitahu anak buahnya kalau dia punya kanker di otaknya. Ah, bapak bisa aja. Saya juga punya kanker, Pak. Kantong kering katanya. Loh, serius ini? Kata Chan. Oh, oke, Pak. Tapi saya yakin Bapak akan baik-baik saja, kata anak buahnya itu. Namun demikian, ternyata teman-temannya juga ikut peduli dan prihatin dengan caranya masing-masing. Ada yang banting-banting cangkir di meja makan, ada yang melamun, ada yang merokok, dan lain sebagainya. Suatu ketika di kantornya, si Chan menyuruh salah seorang anak buahnya untuk menyamar menjadi anak buahnya Po dan mencari tahu informasi detail tentang operasional mafianya Po agar Chan bisa menyebloskan Po ke penjara. Orang yang disuruh tadi itu bernama Ahwai. Tapi teman-temannya yang lain tidak menyetujuinya karena khawatir Ahwai akan dianiaya dan dibunuh oleh Po jika penyamarannya terbongkar. Bahkan kata temannya itu, dibayar berapapun tidak akan ada orang yang mau menyamar jadi anak buahnya Po dan memberikan informasi pada polisi. Namun Chan mengatakan, "Jangan khawatir Wai, saya sendiri secara pribadi yang akan menjamin keselamatanmu." Akhirnya Ahwai pun pergi menyamar. 3 tahun kemudian Chan akan segera pensiun dan akan digantikan oleh orang lain. Tapi Chan masih belum berhasil memenjarakan Wong Po. Kabarnya orang yang akan menggantikan Chan adalah seorang jagoan yang dapat membuat orang lumpuh dengan sekali pukul. Pak Bos, kepala kepolisian berpesan pada Chan agar tidak membuat onar lagi dan tidak membuat masalah karena makin dekatnya masa pensiun Chan. Tentu saja Chan tidak menurutinya. Chan mau menutup pensiunnya itu dengan aksi yang gemilang. Dia menggerebek seorang bandar narkoba yang sedang berpesta di rumahnya.
Sementara itu, pengganti Chan bernama Inspektur Ma sudah datang untuk mengenal lingkungan. Ma datang ke kantor tapi kosong ya karena Chan dan anak buahnya lagi menggerebek si bandar narkoba. Si bandar tentu saja tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah 1000, loncat dari kamarnya di lantai 2 lalu masuk ke mobilnya dan kabur. Anak buahnya Chan mengejar dan berhasil menembak mati si bandar. Tapi kemudian malah dia mengambil karung uang yang direbutnya dari si bandar narkoba, yang ternyata adalah anak buahnya Wong Po. Tentu saja Wong Po kesal setelah mendapatkan laporan itu. Uangnya sekarung direbut oleh polisi, dan juga narkobanya direbut juga oleh polisi sebagai barang bukti. Ketika Chan sedang di pantai bersama Ho Ye, Ma mendatanginya. Mereka pun ngobrol-ngobrol. Chan bercerita tentang Wong Po yang merupakan incarannya, tapi belum berhasil ditangkap juga karena kurangnya bukti. Chan cerita tentang kasus 3 tahun yang lalu ketika seorang saksi kunci yang memberatkan Po dibunuh, dan istrinya pun ikut tewas dalam perjalanan ke pengadilan. Demikian pula dengan anaknya yang terluka berat dan sekarang diangkat anak oleh dirinya. Ketika sedang tur keliling wilayah kekuasaan mereka, Chan dan Ma melihat ada seorang polisi tua yang diintimidasi oleh sekelompok berandalan anak buahnya Wong Po. Polisi itu sedang berusaha membela seorang bocah yang sedang dibully oleh kelompok berandalan itu. Mereka lantas membantu polisi itu dan balik mengintimidasi anak-anak berandalan itu. Mereka menyuruh ketua berandalan itu yang tadi memecahkan botol limun di tangannya untuk menginjak beling pecahan botol itu tanpa alas kaki. Mamam. Tentu saja anak buahnya ribut wow, tapi situasi masih bisa dikendalikan oleh ketiga aparat itu. Lalu terdengarlah suara gemerincing yang ternyata berasal dari botol minum yang diketok-ketokkan ke pegangan tangga yang terbuat dari stainless steel oleh Po, yang dengan angkuhnya turun dari tangga dan menantang para aparat. Po lantas memecahkan botol yang dia genggam di tangannya itu dengan cara melemparkan ke aspal. Hal tersebut diikuti oleh semua anak buahnya di situ yang lagi megang botol. Dibantingkanlah botol-botol itu ke aspal. Sambil menatap para aparat itu, emang kenapa kalau gue pecahin botolnya, kata Po. Lalu aparat itu menjawab, pecahkan saja botolnya biar ramai, biar mengadu sampai gaduh. Ada malaikat menyulam jaring laba-laba belang di tembok ratang putih. Kenapa tak goyangkan saja loncengnya, biar terdera? Atau aku harus lari ke hutan lalu belok ke pantai? Semua pun terdiam, hening tanpa suara. Apa ini katanya? Esok harinya, mereka mendapatkan laporan ditemukan mayat di sawah yang tewas mengenaskan. Mayat itu adalah anak buahnya Chan bernama Ah Wai yang disuruhnya menyamar menjadi anak buah Wong Po yang ternyata terbongkar penyamarannya. Padahal Chan sudah berjanji akan melindunginya. Chan kembali ke kantor dengan segudang emosi dan penyesalan. Dia melamun berjam-jam di ruangannya sambil menatap foto Po dengan penuh kebencian. Tiba-tiba datanglah anak yang terbelakang mentalnya mau melaporkan pembunuhan dengan membawa bukti rekaman video. Awalnya anak itu diteriakin dan diusir oleh anak buahnya Chan. Lalu anak itu berkata, kasus pembunuhan, kasus pembunuhan. Dan terhentilah langkah si anak buah Chan tadi. Dari rekaman video si anak tadi, ternyata memang Wong Po yang memukuli anak buahnya yang tewas tadi itu, Ahwai ya, dengan stick golf. Tapi Chan tidak mengajak Ma menonton video itu. Karena setelah dipukuli, orang itu masih hidup, lantas ditembak oleh anak buahnya Wong Po yang bertopi. Tapi karena Chan ingin menangkap Wong Po, dia ingin mengarahkan bahwa Wong Po lah yang membunuh sehingga video penembakannya itu dihapus. Dan Chan lantas menyuruh anak buahnya untuk menghilangkan bukti-bukti yang dipegang oleh anak terbelakang tadi. Si anak buah lantas mendatangi anak terbelakang tadi itu dan masuk ke kamarnya, lalu ngacak-ngacak dan mengambil semua kaset video rekaman si anak itu yang kira-kira berkaitan sama kasusnya Ahwai. Setelah berpikir semua rekaman sudah disita, polisi itu pun pergi. Tapi ternyata masih ada satu kaset yang disembunyikan oleh anak itu. Setelah penembakan berhasil dihapus, baru Chan membiarkan Ma melihat video itu. Lagi nonton apa bang? Tanya Ma. Oh, bukti pembunuhan Ahwai oleh Po. Ma pun melihat video itu dan melihat Po memukuli Ahwai dengan stick golfnya. Lantas mereka menangkap Wong Po di rumah sakit ketika Wong Po akan menjenguk istri dan bayinya yang baru berusia 1 bulan. Bayi itu sudah lama diidam-idamkan oleh Wong Po setelah serangkaian keguguran yang diderita istrinya sebelumnya. Tentu saja Wong Po yang sedang memeluk boneka Pink Panther itu melakukan perlawanan. Polisi yang lain tidak dapat menandingi jurus-jurus kungfunya Po. Hanya Ma yang bisa meladeninya. Mereka saling memukul, saling memiting, berguling-guling, saling menjambak di atas lantai. Tapi akhirnya Wong Po berhasil ditangkap. Saat di sel tahanan dan Po akan menelpon istrinya dengan menggunakan HP pengacaranya untuk memberi kabar kalau Po tertunda menjenguk istrinya, dia ditegur oleh polisi. Dilarang telepon di tahanan bang. Sini ambil kalau berani, kata Po. Dan seketika polisi itu pun ciut nyalinya. Po bicara sama si bayi kalau dia kangen banget dan ingin segera memeluknya. Lalu Po meminta istrinya untuk membawa si bayi pulang dan menunggunya di rumah. Ma dipanggil sama Pak Bos polisi dan disuruh menahan Po kalau ada bukti. Kalau nggak ada ya lepasin.
Chan dan anak buahnya memburu si penembak bertopi tadi untuk menghilangkan bukti. Saat sedang diintai oleh Chan dan anak buahnya, si penembak merasakan kehadiran polisi lantas berusaha kabur. Dia lompat di atas atap dan lari tunggang langgang sambil dikejar oleh polisi yang memegang sebatang besi untuk menghajarnya. Lincah juga nih bocah satu, nggak kena-kena coy, lari ke sana kemari. Lompat ke sana kemari. Tapi akhirnya terkepung di suatu atap gedung dan dihajar habis-habisan oleh Chan dengan batang besi di tangannya itu. Dari bawah, Ma melihat kejadian itu dan berteriak mencegah Chan berbuat lebih lanjut. Namun Chan tidak peduli dan si penembak itu pun tewas. Ma segera berlari ke atap melewati banyak sekali anak tangga. Sesampainya di atas, Ma langsung menghajar Chan dan anak buahnya sampai babak belur dengan tangan kosong. Semuanya merasakan bau gementah dan tendangannya Ma. Meski ditodong pistol, Ma tidak gentar dan tetap menghajar mereka. Chan bilang, kalau orang tadi tidak mati, Po akan bisa bebas lagi. Harapanku sebelum pensiun hanya satu, Ma, kata Chan. Po harus melingkup di balik jeruji besi. Kamu nggak boleh gitu, Chan. Kalau nggak ada bukti ya lepasin aja. Demi keadilan, jawab Sima. Hah? Demi keadilan, kata Chan. Terus kenapa kamu memukul bocah itu sampai dia cacat fisik dan mentalnya, ha? Karena kamu tahu dia telah menyusahkan banyak orang, kan? Dan dia pantas untuk itu, kan? Ya, Chan tahu masa lalunya Ma yang membuat Ma merasa bersalah hingga kini. Ma pun terdiam. Udahlah bro, kata Chan. Kamu butakan saja matamu soal kejadian ini dan gua nggak akan mempersulitmu. Chan pun meminta Ma untuk tutup mulut agar Wong bisa ditangkap. Ternyata Ma merasa bersalah pada orang yang dia buat lumpuh beberapa waktu sebelumnya, sehingga tiap minggu Ma mengajak orang itu untuk bermain di time zone untuk menebus kesalahannya. Anak itu adalah anggota gangster yang pernah ditangkap oleh Ma lalu dipukuli sampai otaknya rusak yang menyebabkan fisik dan mentalnya lumpuh. Setelah bermain, Ma memberikannya permen kemoceng untuk dijilati sampai meleleh. Sesampainya di kantor, Ma menemukan lagi ada demo yang dilakukan oleh anak buahnya Po meminta Po dibebaskan karena nggak ada bukti yang kuat. Ma menyuruh semua orang yang demo itu untuk disilik oleh anak buahnya, sementara Chan memperhatikan dari belakang. Dan betul saja, tidak cukup bukti untuk menangkap Wong Po. Chan tidak begitu saja mau melepaskan Wong Po. Dia mencoba mengajukan bukti palsu, yaitu peluru dari pistol Tokarev buatan Cina. Dia menyuruh anak buahnya mencari pistol jenis itu, kemudian menukar pelurunya dengan peluru yang telah ada di ruang barang bukti. Salah seorang anak buahnya bernama Ahlok memiliki kontak yang bisa mencarikan pistol jenis itu. Lalu Ahlok dan Ma berangkat mengambil pistol itu, menuju sebuah lapangan futsal tempat supplier pistol Tokarev itu berada. Tapi orang itu malah menaikkan harganya dari 7.000 yuan yang telah disepakati menjadi 10 kali lipatnya karena pistol itu jarang ada katanya. Akhirnya Ma kembali untuk mengambil uang kekurangannya dan Ahlok tetap ada di lokasi. Di kantor polisi, anak buahnya Po datang dan membawa kaset rekaman kematian Ahway versi orisinil yang belum diedit. Maka dibebaskanlah Po. Pak bos, polisi itu mencari-cari Chan yang sudah memberikan bukti palsu. Chan pun berusaha kabur dari kantor itu. Chan ditolong oleh si polisi tua yang pernah ditolong oleh Chan saat melawan berandalan yang memecahkan botol di jalanan beberapa waktu tadi. Polisi tua itu memberikan informasi palsu pada Pak Bos polisi yang sedang mengejar Chan dan menyesatkannya sehingga Chan bisa sembunyi di salah satu ruangan di kantor polisi itu. Di lapangan futsal tadi, tiba-tiba orang-orang itu pada pergi dengan santai, termasuk orang yang memegang koper berisi pistol Tokarev tadi. Dan ketika Ahlok menyusul, pintu gerbangnya dikunci. Datanglah si Kang Jagal dengan samurai pendeknya mendekati Ahlok dengan pasti. Berhenti, kata Ahlok, atau aku akan menembakmu. Kang Jagal tentu saja tidak peduli dengan todongan senjatanya Ahlok dan malah mengayun-ngayunkan samurainya. Sabetan demi sabetan, samurai mendarat di tubuhnya Ahlok yang semakin melemah. Ma melihatnya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena terhalang oleh jeruji besi. Ma membidik Kang Jagal dengan pistolnya, tapi Kang Jagal menjadikan Ahlok sebagai tameng. Lalu dia menggorok Ahlok dengan samurainya, dan dia menghilang dalam kegelapan. Ma hanya bisa mengelus dada. Anak buahnya Chan yang lain pun diburu oleh Kang Jagal yang merupakan anak buahnya Wong Po. Si Gondrong lagi ngobrol sama anaknya di taman. Anaknya cerita soal buku yang sedang dibacanya. Ayahnya tidak punya banyak waktu untuk dia selama ini, tapi si anak gak marah. Dia agak dah terbiasa kok, katanya pada ayahnya. Temannya yang lain sedang menelepon ibunya di telepon umum untuk menanyakan kabarnya. Tiba-tiba Kang Jagal datang dan langsung menusuk perutnya hingga sekarat tanpa permisi. Lalu si Jabrik didekati dengan diam-diam dari belakang dan ditusuk juga hingga tewas bersimbah darah. Ma datang ke tempat itu tapi sudah terlambat. Dia diberitahu oleh salah seorang polisi yang sekarat itu bahwa uangnya Po yang mereka ambil ada di bagasi mobil. Melihat pembunuhan demi pembunuhan itu, Ma kesal.
Dia bertekad menghabisi Wang Po dan antek-anteknya meskipun dia harus menyerahkan rencananya. Chan menemui Wang Po untuk mengembalikan kantong uang yang disitanya pada penggerebekan beberapa hari yang lalu. Chan mencoba menghabisi Wang Po namun dihalangi oleh para anak buahnya Po. Meski Chan sempat menembakkan beberapa peluru, namun akhirnya dia ditusuk oleh Kang Jagal, lalu ditangkap dan disiksa, diperlakukan seperti seonggok daging saja. Ma yang ditelepon oleh Po dengan menggunakan HP-nya Chan bilang sama Po, jika Chan masih hidup maka lepaskanlah dia. Saya akan datang, kata Ma. Ya hidup sih hidup cuy, tapi gua nggak bisa jamin dia bisa bertahan berapa lama lagi, kata Po. Dalam perjalanannya menuju Wong Po, Ma dihadang si Kang Jagal di sebuah gang sempit dengan senyuman manisnya. Dan mereka pun bertarung. Kang Jagal dengan sebetan-sebetan samurai pendeknya dengan penuh percaya diri menyerang Ma yang hanya menggunakan sebatang besi kecil. Kang Jagal merangkak-rangkak sambil menyerang Ma dari bagian bawah dan mencoba menyabat kakinya Ma, tapi tidak berhasil dan malah tetenya yang kena gebuk besinya Ma. Linu cuy, teriaknya dalam hati. Lalu Kang Jagal merubah strateginya dan menyerang bagian atas Ma, tapi nggak berhasil juga. Malah gebukan-gebukan besinya Ma dengan bebas mendarat di tubuh dan mukanya Kang Jagal sampai berdarah-darah. Akhirnya Ma bisa merebut samurai pendeknya Kang Jagal dan menyerangkannya di perutnya sendiri hingga tewas. Sekarang mana senyuman manis muka? Hah? Mana? Mama. Sesampainya di ruangan Po di atas, Ma lantas menghajar Wong Po dengan pukulan-pukulan dan tendangannya hingga mengenai kepalanya Po hingga dia terjatuh sambil melepaskan pukulan ke mukanya Ma sehingga mereka pun berdua terempas. Lalu mereka pun bergumul di lantai saling mengeluarkan jurus gulatnya berguling-guling. Mereka saling menendang lagi dan saling membanting lagi hingga keduanya terkapar di lantai. Seri kelihatannya. Lagi sibuk-sibuk begitu, bininya Wong Po telepon. Katanya udah dibawa sama bayinya mau jemput bapaknya. Tentu saja Wong Po bilang, tunggu aja di bawah, Neng. Terus mereka bertarung lagi. Sampai akhirnya dengan tendangan melayangnya, Ma berhasil membunuh Po, lalu merayakan kemenangannya dengan minum segelas limun. Ketika sedang menikmati limunnya itu, tiba-tiba Ma diserang oleh Po dari belakang. Ya, ternyata Po masih hidup dan mendorong Ma keluar gedung, serta menimpa sebuah mobil yang sedang terparkir di bawah hingga tewas. Ternyata itu mobil bini dan bayinya Wong Po yang ikut tewas juga karena tertimpa oleh Ma. Po pun sangat menyesal. Pesan moral dari kisah ini adalah berbuat baiklah seoptimal mungkin, jangan takut dengan kezaliman. Tapi tetap saja kita harus berhati-hati dan waspada. Ada pesan moral lain? Komen ya coy.